Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Ahmad Bayaki dengan NIM 230101070132. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun memaparkan sebuah materi ataupun jurnal yang sudah saya kaji, yaitu jurnal mengenal budaya Banjar dalam tahap perkawinan di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, di jurnal ini menjelaskan bagaimana proses perkawinan itu terjadi dari pra perkawinan, prosesi perkawinan, dan juga pascanya perkawinan. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pra perkawinan itu terjadi. Pra perkawinan itu terjadi itu diawali dengan namanya bahasa Suluh. Bahasa Suluh itu sering kita ketahui ataupun kita bisa baca juga dari buku Islam Budaya Banjar. Itu menjelaskan bahasa Suluh itu seperti pengantin perempuan ataupun pengantin perempuan itu mencari informasi terhadap pengantin pria itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang seorang pria itu seorang pria itu seperti apa, karakternya seperti apa, untuk mengetahui latar belakangnya dan bisa mengetahui karakteristiknya seperti apa. Dan ini dalam Islam juga sering kita ketahui itu namanya khitbah. Khitbah itu kurang lebih seperti bahasa Sulu. Nah, seperti itu kemungkinan. Dan juga ada namanya babilangan. Nah, dan di sini babilangan di sini nih itu tuh masuknya kontradiktif, kawan-kawan. Kenapa? Babilangan ini uh, mereka menghitung nama ataupun menghitung yang saya ketahui itu tuh menghitung nama sih, menghitung nama dari pengantin perempuan dan pria, dan juga itu tuh nanti dihitung dan bisa menentukan apakah ini bisa terjadinya perkawinan ataupun tidak. Tapi di sini nih berbilangan itu menggunakan ramalan-ramalan seperti itu. Nah, makanya itu bisa kita bilang itu akomodatif, kontradiktif toh, maaf ya, itu kontradiktif, menjadi sebuah kesalahan ataupun kayak kontra dari Islam itu sendiri. Ada juga bedatang. Bedatang ini pengantin pria ataupun pengantin laki-laki itu mendatangi ataupun mengunjungi pengantin perempuan untuk niatan yang baik, dalam niatan ingin membawa ke jenjang yang lebih serius, kemungkinan seperti itu. Ada juga bahantaran. Bahantaran ini nih pengantin laki-laki itu mengajukan ataupun menyerahkan seserahan ataupun hadiah yang ingin diberikan kepada pengantin perempuan. Itu tuh sebagai simbol-simbol untuk yang namanya pramenikah. Itu biasanya sih menggunakan pohon pisang ataupun seperti kayak sepakat alat sholat. Nah, itu sering terjadi di Kalteng. Ada juga mandi pengantin. Mandi pengantin ini dalam diartikan itu tuh bisa untuk menyucikan kedua pengantin itu tersebut. Yang sering saya ketahui itu tuh tidak ada sih terjadi di Kalimantan Tengah, akan tapi itu terjadinya di Kalsel aja kemungkinan. Tapi saya pernah lihat pernah lihat video ataupun kayak video pendek itu pengantin pria itu mandi uap. Uap itu kayak seperti pakai pakai tikar turun. Itu seperti itu sih yang saya ketahui itu. Dan juga yang terakhir itu ada namanya bertamat Al-Quran. Tamat Al-Quran ini terjadi di pernikahan. Kenapa itu terjadi, dan itu juga ada turun temurun dari nenek-nenek moyang sebelumnya seperti itu. Itu tuh dilakukan pengantin perempuan dari membaca juz 30 kayak gitu kemungkinannya. Itu adalah penjelasan untuk
pernikahan ataupun sebelum pernikahan. Oke, kita masuki di acara selanjutnya, yaitu prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan itu ada 3, yaitu akad nikah, bausung, dan juga batatai. Di jurnal yang saya baca itu, akad nikah itu yang sering kita ketahui itu adalah sebuah ijab kabul untuk keabsahan setiap pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Nah, itu akad nikah yang pasti itu dilakukan dari pengantin laki-laki yang bicaranya untuk hal itu tuh seperti saya terima nikahnya. Nah, kayak gitu. Kalau bausung terjadinya di adat budaya Banjar itu seperti pengantin perempuan dan laki-laki itu diangkat ataupun dipangku di pundak seperti itu, menggunakan baju adat Banjar. Nah, dari situ itu tuh bausung, yang dinamakan bausung. Entah kenapa dinamakan bausung, ya itu tuh adalah tradisi turun temurun, teman-teman. Ada juga batatai. Batatai ini sering diketahui juga. Batatai itu yang kegiatan yang umumnya. Nah, kegiatan yang umumnya itu kayak yang sering kita temui di pengantin-pengantinan gitu. Nah, itu tuh pengantin laki-laki dan perempuan duduk di pelaminan, mereka berdua betatai ataupun bersanding lah kayak itu. Di situ mereka menerima ucapan selamat, menerima ucapan doa dari tamu-tamu undangan yang telah diundang, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan tentang pasca pernikahan ataupun pasca nikah. Pasca nikah ini di dalam jurnal itu menjelaskan bagaimana terjadinya proses bailang. Bailang itu seperti kita tuh ke rumah kerabat-kerabat. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam jurnal itu, pengantin laki-laki itu memperkenalkan pengantin perempuannya kepada keluarga besar laki-laki itu tersendiri, dan juga keduanya saling mendatangi ataupun bailang kepada kerabat-kerabat yang ada di yang terdekat lah, kayak gitu. Kemungkinan seperti itu setelah acara prosesi pernikahan. Adanya juga disertai dengan penerimaan nasihat dari orang tua dan juga kerabat. Karena apa? Karena orang tua dan juga kerabat itu mereka sudah mengalami proses pernikahan terlebih dahulu daripada kita itu sendiri, seperti itu. Dari makna itu kita bisa ketahui juga, bukan tentang masalah bagaimana proses itu terjadi, akan tetapi hal itu tuh menjadikan proses itu kita tuh bisa dibilang untuk menyatukan sebuah individu. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Karena dari antara individu perempuan dan individu laki-laki itu bersatu, mereka itu menyatu dalam satu insan, sehingga mereka juga bisa mempererat keluarga jadi menjadi satu, yang diantara keluarga yang tadi tidak kenal menjadi tahu gitu. Nah, jadi menjadikan tali silaturahmi itu akan tetap erat, dan juga yang paling kita ketahui itu keluarga yang awalnya kecil itu menjadi besar. Baik, kawan-kawan, kita lanjutkan dari kegiatan yang tersebut itu terjadi ataupun kita mendapatkan kegiatan yang terakhir ataupun kesimpulan dari sebuah acara tersebut. Dari seluruh rangkaian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Banjar itu merupakan bentuk integrasi antara Islam dan budaya lokal. Sebagian tradisi itu bersifat akomodatif. Kenapa? Karena itu
sangat mendukung seperti bertamat Al-Quran dan mandi pengantin. Itu tidak apa-apa atau kawan-kawan, tapi juga sebagian perlu disikapi secara kontradiktif seperti bebilangan. Bebilangan itu yang seperti ramalan-ramalan tadi, namun secara keseluruhan juga menunjukkan hubungan yang dialogis dan dinamis antara Islam dan budaya Banjar. Dengan demikian, tradisi adat Banjar itu tidak hanya memperkaya budaya saja di Indonesia, tetapi juga menjadi sebuah sarana pembelajaran nilai moral, sosial, dan spiritual bagi generasi muda selanjutnya. Mungkin seperti itu teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Ahmad Bihaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.